Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kemang Juang Arya Putra. Saya berkampus di ITB Istiqomah Bali dan NIM saya 1830267. Nah, di sini saya diberi tugas kepada dosen bahasa Indonesia. Di sini kita disuruh mereview novel yang diberi oleh dosen kampus kita. Nah, di sini saya mereview buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis. Nah, nanti saya berikan link downloadnya di bawah description ya. Siap. Oke. Tentang novel Mimpi Itu Gratis ini sangat mempengaruhi bagi kehidupan saya. Kenapa saya memilih novel Mimpi Itu Gratis? Karena dari penjudulan saja saya ingin tahu gimana sih cerita dalam novel tersebut. Dan saya juga sudah membaca tulisan novel-novel tersebut. Isinya sangat-sangat menyentuh hati. Ada kabar baiknya, ada sentuhannya, ada motivasinya, dan lain-lain. Oke, mari kita langsung saja mereview novel cerita yang berjudul Mimpi Itu Gratis. Oke, mari come on. Di bagian pertama, itu ditulis Mimpi Itu Gratis dalam judulnya. Nah, di sini di awal-awal sudah ada kata-kata yang sangat menarik lah bagi orang pembaca atau orang pendengar. Nah, itu ada dia mengarang seperti ini. Setiap mimpi bermata teduh. Bagaimana dengan kamu? Coba perhatikan matamu lekat. Di sini ada kata-kata. Ada jutaan mimpi yang besar yang sedang kamu rancang. Kamu berpikir untuk mundur. Tidak, Tuhan sedang mengujimu. Seberapa hebat dan seberapa pantasnya kamu untuk mimpi besarmu. Perhatikan kata-kataku. Meski kamu mengawali mimpi berapa tahun silam dan belum terwujud, jangan lantas membuang jauh mimpimu. Ingat, tidak ada yang mimpi kadaluarsa. Asik, kata-katanya mantap, men. Oke, saya akan lanjut. Nah, di sini ada lagi di halaman kedua. Nah, itu ada berjudul Tidak Ada Mimpi Yang Kadaluarsa. Dan di sana juga ada kata-kata yang sangat mempengaruhi juga dalam motivasi, juga masuk dalam motivasi. Nah, di sini ada kata-kata Indonesia punya harapan baik untuk menjadi tempat meneduhkan bagi generasi mudanya. Kini, melalui narasi ini, aku ingin semua orang melihat bagaimana anak-anak Indonesia Timur, Papua juga punya mimpi untuk mereka sendiri dan Indonesia. Nah, dalam di sini dia menuliskan ini, kita sudah mengerti, paham lah pasti di tulisan novel ini dari Indonesia Timur, dari Papua, menceritakan kisah hidup seorang yang ada di sana. Oke. Dan ada lagi di halaman 2 masih orang ini menyebutkan melalui narasi ini setiap orang akan merasa bersyukur pernah memiliki sekolah yang layak, guru-guru yang sangat peduli, buku gambar yang menjelaskan banyak arti dan kebebasan dalam menentukan cita-cita. Tulisan ini adalah kisah anak-anak yang tidak punya hanya bisa dinikmati oleh anak-anak, melainkan orang dewasa pun mesti membaca kisah ini. Kisah mereka yang berjuang menggapai mimpi dengan segala keterbatasan. Oke, kita mulai aja langsung ke halaman 6. Nah, di sana ada karakter yang ada di dalam novel ini, penokohan ini. Ada yang pertama, Salomo Talengen. Nah, itu nama karakter pertama. Bu Guru Dayu memberi kata-kata terhadap karakter tersebut karena novel ini dibuat oleh Bu Guru Dayu. Itu sih saya lihat di novelnya. Dia membilang kepada karakter anak tersebut, aku mendapat banyak hal dari Salomo.
perihal kasih sayang dan kesabaran soal bagaimana aku harus berpikir sebelum berjanji. Sebab ia tak mau alasan apapun, janji itu mesti ditepati. Meski tak pernah jadi juara, bahkan sering lamban dalam mengikuti kelas, ia tak pernah takut untuk datang ke sekolah. Nah, itu kutipan dari Bu Guru Ayu tentang karakternya dia. Oke, langsung lanjut ke halaman 12. Nah, ini ada karakter dari yang bernama Aniki Kogoya. Nah, pendapat keterangan yang Ibu Guru Ayu ini sampaikan terhadap anak ini Nike lebih kuat dari kemalangannya. Ia selalu tampil dengan menunjukkan yang terbaik. Misalnya untuk mendapatkan perhatian dariku selalu membuatku kesal sekaligus merindukannya. Keluarnya membuat amarahku tak pernah awet. Ia yang selalu datang lebih pagi dan membersihkan mejaku sambil tak lupa menyiapkan secangkir teh hangat, kadang-kadang sangat tawar, sekalipun tak pernah absen dalam kelasku, membuat memiliki memori penuh dengan penyeluruhan dalam ingatanku. Itu sudut pandang ibu itu tentang anak itu. Di halaman 16 juga ada Yunis Talenggen, pendapat Ibu Guru Ayu tentang anak tersebut. Pada Yunis, aku berharap dapat menggantikan tugasku sampai guru baru mereka tiba. Kepercayaanku padanya tumbuh saat ia tiba-tiba mencariku waktu di depan kelas. Ia menjelaskan layaknya seorang guru, ia melakukan nyaris sempurna semangatnya dalam bernyanyi, memotivasi sama seperti semangatku. Mungkin ini dinamakan regenerasi. Oke, kita lanjut ke halaman 20. Ini yang bernama Yunis Talenggen. Nah, di sini dia memberikan kata-kata terhadap anak tersebut, yaitu hanya 2 bulan saja aku melihatnya. Ia bahkan pergi sebelum penerimaan raport dilaksanakan. Yunis yang kurindukan, selalu kuharap dapat kembali ke sekolah dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Ia anak yang cerdas. Sampai masa akhir tugasku, aku masih berharap ia memintaku untuk memeriksa kalimat-kalimat yang ia tuliskan. Aku masih menunggu, tetap menunggu meski yang kutunggu tak pernah benar-benar datang padaku. Oke. Nah, kembali lagi ke halaman 25. Itu yang bernama Dahlian Talenggen. Nah, ini gurunya itu menyampaikan kepada karakter anak tersebut, yaitu seperti namanya, ia adalah gadis yang sangat menarik. Ceritaku selalu membuatnya penasaran. Ia tak segera pulang, malah menungguku untuk menyelesaikan ceritaku tentang kehidupan. Ia memberiku manik-manik sebagai tanda persahabatan. Ya, kami memang bersahabat. Oke, lanjut ke halaman 30. Nah, ini bernama Nelson. Nah, ini pendapat ibunya tentang anak ini, yaitu ketika aku lihat gambar Nelson Mandela, Nelsonku ini seakan menyerah. Jika ia tak diberi kesempatan yang lebih besar, kita tidak akan pernah tahu hal besar apa yang bisa dilakukannya untuk dunia. Oke. Halaman 34 ini bernama Desi. Nah, Desi ini diberikan kata-kata oleh guru ini, yaitu Desi bertutur tentang anak-anak yang memiliki kedewasaan penuh. Ia lebih tinggi dan lebih besar dariku, namun ia tak menganggap fisik adalah segalanya. Sebaiknya ia mengutuk fisiknya yang berkembang lebih cepat dari kawan-kawannya. Satu mimpi yang sama kami ikrarkan, bahwa ia harus bersekolah setinggi-tingginya dan menemuiku di Bali. Aku terus menantinya hari itu akan tiba. Mantap ini novelnya. Di halaman 38 ini tentang yang bernama Yoon Dion. Yoon Dion ini diberi kata-kata oleh Bu Guru Ayu, yaitu Dion mengingatku akan seorang teman di Bali yang juga pandai menyanyi. Meski ia hanya seorang anak, nyanyian Dion seperti bercerita. Aku tak perlu melakukan banyak riset untuk mengetahui cara nyaman Dion untuk belajar. Hanya dengan lagu musik Dion akan memahami lebih cepat. Nah, di sini untuk karakter-karakter itu saja penokohannya, itu saja yang ada penokohannya.
yang awal-awal di novel tersebut. Dan di halaman 42, nah di sanalah mulai perjalanan hidup Bu Guru Ayu ini, bagaimana tentang kenapa cerita yang tadi saya jelaskan tadi. Nah di sini mulai novel itu berjalan. Pertamanya tentang Indonesia. Dalam karakter tersebut kita sudah mengetahui tentang apa sih sebenarnya novel tersebut. Nah, kalian pasti sudah tahu. Pasti di sini tentang sekolahan, tentang keluarga, keluarga sama-sama manusia yang berbeda suku, pasti tetap satu. Asik. Nah, di sini di halaman 42 ini mulai novelnya sudah mulai jalan. Di sini saya simak 12 orang guru yang mencoba bisa mengajar anak-anak yang tak pernah terbayangkan sebelum seperti apa menuju tempat yang sebelumnya tak pernah singgah dalam benak. Nah, di sini welcome to jungle di halaman 43. Nah, di sini guru pengarangnya membuat cerita. Nah, di sini mulai ceritanya dia. Sebentar lagi 12 kawan guru akan menjalankan tugas kehidupan. Kami menempati daerah-daerah pedalaman hanya seorang diri dengan jarak yang terbentang jauh. Aku yang pertama pergi memandangi kawanku satu persatu, menggenggam erat jemari mereka, berharap 9 bulan lagi dapat berkumpul di tempat ini lagi. 9 bulan akan terasa lama jika aku hanya memikirkan kehilangan, kesendirian, atau mendefinisikan rasa sepi itu. Aku masih punya 270 hari lagi. Kami punya hari masing-masing setelah ini, dengan koper dan ransel yang penuh stempel bandara. Aku melangkah menuju daerah penempatan. Peta lokasi telah di tanganku, ditulis dengan huruf cetak tebal SD Alang-Alang. Nah, di sini kita sudah tahu di mana tempat guru ini mengajar, yaitu SD Alang-Alang. Oke, kita lanjut lagi di halaman 44. Nah, di sini ada kata-kata. Saat ini adalah sekolah kehidupan, menjadi guru yang hidup serta belajar tentang ilmu hidup. Tuhan meletakkanmu di tempat sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Nah, ini dia mendapatkan kode yang tadi dari Pak Dahlan Iskan ini, yang ditulis dalam hariannya. Aku meletakkan pena dalam suku, sekejap saja pandangku takjub. Nampak 2 orang membangun sekolah ini hanya menggunakan kaos kemeja, celana running, dan sepatu buat. Nama selanjutnya, aku bersandar pada papan nama. Nah, sudah sampai di SD Alang-Alang. Pengarang ini bersandar pada papan nama sekolah SD Alang-Alang kecil yang telah usang memandangi di sekeliling yang penuh gunungan. Teringat pesan ayahku, jadilah seperti ilalang. Tumbuhan ini bisa hidup di tempat seperti apapun, hutan tandus, tanah kering, pasir berbatu. Seperti itulah hidup dan ilmumu. Laksana ilalang yang bisa hidup dimanapun. Oke, lanjut ke halaman berikutnya. Ke halaman 45. Sorry guys, ini ayam gue belum tidur ini. sorry. Halaman 45. Di sana lah dia Mukdo tak gorok, siap nih mukdo sekali. Mulai dia kisahnya, ada namanya Bento. Ia duduk di sebelah kananku. Ia terus mengamati rambutku yang kubiarkan tergerai disapu angin. Tak lupa ia melihat rambutnya juga. Nah, di sana dia kadang-kadang aneh. Kenapa sih lain dari gurunya ini? Dia melepaskan rambutnya, sedangkan Bento itu melihatnya, kenapa sih tidak sama kita sama dia gitu. Dari karakter rambutnya aja ya. Dan dia pun bertanya, "Kitongku rambut tidak terbawa angin,
Nah, Bintu tetap heran mengapa rambut ikannya tidak melambai terbawa angin. Dan pula Anike, gadis berbulu mata es di sini, juga memandangku penuh tanya. Jemariku menyentuh kulitku, gadis ini seperti punya tanya yang besar, mengapa kulitku dan kulitnya beda. Sedangkan yang lain masih penasaran dengan coklat yang kubagikan untuk mereka. Mereka tidak segera menikmati coklat itu, melainkan memamerkan ke seluruh kampung dekat wilayah. Nah, inilah anehnya Pulau Bali sama di Pulau Papua. Seperti kayak kita itu berbeda, pasti tetap satu. Dalam novel ini, Anike sempat bertanya kenapa kulit kita tidak sama warnanya, dan di sini juga pembelajaran bagi kita. Ketika ibu ini memberikan coklat, nah di Papua itu tidak langsung memakannya, sedangkan dia hanya memamerkan ke seluruh kampungnya apa yang dia bawa, yang dikasih sama gurunya nih. Setelah itu, di sela-sela duduk di perbukitan alang-alang, ada muridnya yang bertanya, "Bu Guru, apakah itu?" Bintu tiba-tiba menunjuk ke arah badan bukit. Ada sesuatu yang nampak bercahaya di sana. Itu langsung guru Ayuya ini langsung memberikan penjelasan, ini namanya pelangi, nak. Bisa terbentuk karena cahaya matahari mengalami pembiasan atau berurai menjadi warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, lila, dan ungu, atau lebih dikenal dengan Mejiku Ibin. Mereka semua bersorak dan bertepuk tangan setelah pelangi lambat laun menghilang. Mereka terus menyebut Mejiku Ibin dengan semangat. Mereka masih berpikir bahwa Mejiku Ibin ini semacam mantra memanggil pelangi. Aku hanya tersenyum betapa mereka masih sangat polos. Oke, lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini juga pas dia mulai jalan alang-alang. Nah, di sini siswanya menuju jalan alang-alang. Di sini dapat berdialog, guru baru. Nah, gitu dialog siswa-siswanya. Dan dia membilang, inilah jalan yang kulalui setiap harinya. Aku bersuara dengan pendulang emas, nama-nama yang hendak mencari batas. Semua kehidupan yang tak pernah aku saksikan sebelumnya, aku mengabdikannya. Hingga suatu saat ada yang melihat hutan ini dan mengabarkannya padaku. Halaman 48. Nah, ini belahan langit bernama Indonesia. Nah, di sini aku dalam pengarang tersebut aku puas karena Salomo dan Tinus sudah bisa menulis kata babi, apel, nama. Bahkan menulis nama sendiri Salmo Tidrus. Aku pulang dengan banyak cerita. Nah, di sini ada berdialog yang bagus lah, yang gampang teringat. Di salah satu guru bantu di alang-alang bernama Heri. Nah, dia sedang berjalan-jalan bersama Pak Heri ini. Nah, di sana ada tukang bakso. Nah, gini percakapannya. Berhenti Pak, saya mau beli bakso. Tumben ada dagang bakso lewat sini ya Pak. Tidakkah berpikir aneh Bu? Nah, Pak Heri itu begitu, tidakkah berpikir aneh? Kalau yang jual bakso itu Sarukan, mungkin aneh Pak. Nah, ini pasti bercanda. Bukan begitu maksudnya Bu. Di hutan seperti ini, tukang bakso mau ke sini. Nah, di sana pengarangnya mulai bingung juga. Tak biasanya Pak Heri mengarangku seperti ini. Terlebih ini mengenai makanan, ia biasanya melalui menyarankan agar aku mencoba semua makanan yang ada di alang-alang ini. Katanya agar ada cerita jika aku sampai di Bali atau di tempat lain, barang ini sekaligus mengalirkan rasa takut. Selama 3 bulan, apa Ibu pernah melihat tukang bakso sampai ke sini? Bukankah ini adalah keanehan? Ya, siapa tahu saja tukang baksonya baru tahu tempat ini Pak. Aku berusaha terus menyangkal walau dalam hati rasa aneh lalu membenarkan keanehan ini. Pak Heri memintaku melihat tanpa aku berkomentar terlalu banyak. Senyum mulai berjarak di bibirku, aurat wajah menegang dan sulit digerakkan. Aku hanya memasang wajah datar. Dia yang aku lihat dengan maksud itu benar-benar lain. Tubuhnya kekar, tegap, gagah sekali, bersih sekali kukunya. Perawat ke sawo matanya tampak sedikit mengelupas.
terpanggang sinar matahari, namun dibiarkan tampak pesan terurai yang diberi kutipan, tidak ada yang harus diperangi, mereka cuma perlu disentuh tentang kemerdekaan. Salah satunya mungkin dengan pendidikan, mereka akan menyadari bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Sekarang menuju halaman 352. Nah, di sini diberi judul menanti Tuan Alang-alang. Nah, di sini Pak Heri mendapat kabar bahwa anak-anak pergi ke Wamena, kampung halaman mereka. Ada acara kedukaan di sana. Tradisi Batu membuat anak-anak memilih ikut daripada bersekolah. Adat ini memberikan sesuatu yang penting bagi dunia anak-anak, yaitu dunia bermain, berkumpul bersama keluarga, dan bersantap bersama. Aku duduk sebentar mendengar cerita Pak Heri tentang bakar batu. Persiapan bakar batu itu diawali dengan masing-masing suku penyerahan seekor babi. Para peserta bakar batu ini diminta menemani menggunakan koteka, pakaian kos suku mereka. Pada giliran nanti ada proses memanah kepala babi. Ada kepercayaan yang masih bernapas dalam setelah ini, yaitu ketika panah langsung mengenai babi dan mati, petanda acara akan sukses. Jika tidak segera mati, diyakini ada yang tidak beres. Nah, itulah adat memberikan sesuatu yang penting bagi dunia. Itulah tentang bakar batu, bisa adat bakar batu. Di sisi lain, ibu-ibu akan sibuk menyiapkan tempat pembakaran. Lubang sedalam lutut digali, dibuat memanjat, lalu ditutupi rumput dan daun pisang. Di atas daun pisang diletakkan ubi, jagung, serta bahan makanan yang diinginkan. Oke, lanjut ke halaman 56. Nah, ini ranting natal. Nah, itu diberi ranting natal. Nah, di sini ada dialog murid-muridnya terhadap penyerangnya. Pagi Bu Guru, selamat pagi anak-anak, seragam kalian mana? Suci Bu Guru, 1 bulan su pakai. Nah, itu bahasa-bahasa yang ada di Papua. Aku tahu anak alang-alang sedang menipuku, seragamnya bukan hanya 1 bulan. Nah, di sini hari ini belajar apakah Bu Guru? Nah, rontak dia murid-muridnya memberikan kepada penyerangnya. Kita tidak belajar. Nah, penyerangnya bilang kita tidak belajar, main saja ya. Bu Guru tipu-tipu, tidak, sungguh kita main jadi-jadian saja. Bu Guru punya tempat bagus di belakang gereja. Anak-anak butuh waktu lama untuk mengingatkan caraku. Mainan jadi-jadian ini mirip permainan kejadian antara polisi dan maling. Cukup menyentuh bagian tubuh lawan, kita akan terbatas dari kejaran Pak Polisi. Saat inilah aku merasa bahwa menjadi anak-anak adalah sebuah fase indah. Saya masa kanak-kanakku dulu tak seindah ini. Itulah penulis sekarang. Setelah itu gurunya sama murid-muridnya itu berjalan menuju tempat di balik gereja. Dan di sini ada sebuah gereja tua, nampak tak terurus. Kursi panjang yang kakinya seharusnya 4, kayak tinggal 3 mimbar tempat tersebut tidak kokoh lagi. Ibu guru pun menanyakan, siapa yang merawat gerejanya nak? Kita untuk Bu Guru sapu-sapu bersih-bersih lantai. Setiap hari apa bersih-bersihnya? Akon yang tadinya menjawab, kini diam, matanya besar dan cepat menyerik ke arah Yumis, berusaha meminta jawaban dan sahabatnya itu. Tidak, sering kami sembahyang di sini Guru, kami bisa turun hari Sabtu jalan kaki ramai-ramai. Nah, di sini juga ada kalimat dialog yang lucu juga saya akan perlihatkan saat di halaman 57 ini. Anak-anak menyembunyikan kecewaan mereka. Aku yakin mereka juga tidak mempersiapkan baju Natal di tahun ini. Aku masih sibuk menggigit jari. Yunis belum mau meninggalkanku yang masih ingin jawaban. Aku juga tidak ingin memandang mereka dengan kesedihan atau kasihan. Kutukan-kutukan kecil di kepalaku menyuruhku menyisir alang-alang akan menawarkan jasanya hari ini. Ada ranting yang digoyangkan angin seolah menyapaku. Ku minta Nelson mencabutnya lalu membawa ranting kering itu ke arahku. Dan Nelson pun berteriak, Bu Guru. Itu dalam suara keras sekali. Satra bisa patahkan. Artinya saya tidak bisa patahkan. Nah, langsung temannya Yunis yang menghampiri Nelson menyaut, ku lemah kali. Langsung iya Guru, langsung dia pun juga membantu. Ternyata iya Guru, ternyata keras sekali, kami tidak bisa patahkan, kata Yunis lagi.
Nah, di sana guru Ayu ini aku juga tak begitu percaya jika aku bisa mengatakannya. Dengan lutut Eugenus dan Nelson tampak lebih kuat dibanding denganku. Jadi mungkin namun aku melangkahnya gandai sangat diakui kami bisa mematahkan ranting itu lalu membawa ke dekat gereja. Langsung saat guru Ayu ini membantu ke Nelson sama Eugenus, langsung tertawalah bahak-bahak, bu guru kena tipu, hahaha, kan lucu. Teman Nelson paling keras di antara yang lain, mengenai saling bersahutan di bukit alang-alang. Anak-anak mencoba bermain teater. Ranting yang sudah patah sedari tetap dipegang di atas pohon hanya untuk mengolokkanku. Guru Ayu ini dibohongi pada Nelson dan Eugenus. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, sebelum itu dia kan membuat ranting Natal tuh. Nah, di sini juga ada kata-kata bagus dari sang pengarang, yaitu ranting Natal ini adalah kado terindah yang kita buat bersama-sama. Perayaan Natal yang biasanya dimeriahkan oleh hadirnya pohon Natal, kini hanya bisa dalam bentuk ranting, tak ada yang berkurang. Kami merayakan Natal dalam damai kasih sayang, ranting Natal terindah di hutan alang-alang. Halaman 66. Dan di sini ada kaki kijang. Di sini dimana hari didaulatkan memimpin pemanasan, mulai melemaskan kepala, tangan, kaki, pinggang, dan otot lainnya. Gerakan memutar pinggang yang dinyanyikan dengan seni terasa Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nama-nama. Aku mengulangnya 4 kali, berharap supaya anak alang-alang ini mengingatnya tidak ada cerita berikutnya salah kostum. Dan setelah itu kami bergerak menuju tanah lapang yang alang-alangnya tidak begitu tinggi, kira-kira 500 meter dari bangunan sekolah. Nah, di sini saat pelajaran olahraga ini itu Pak gurunya itu adalah Pak Heri. Nah, Pak Heri berteriak akan mengajarkan murid-muridnya, kita akan belajar passing tentang sepak bola. Semua melompat setuju kecuali Nelson. Pak guru, kita mau main bosan. Sudahlah, kalau kau mau main, kita tinggal kau sendiri. Sudahlah, kalau kau tidak mau main, kita tinggal kau sendiri. Begitulah contoh dari kalimat tersebut. Pak ini benar-benar meninggalkan Nelson karena tidak mau berolahraga tentang passing. Nah, ditinggalkanlah Nelson sendiri. Anak-anak langsung bersusun bersama Pak Heri. Nah, di sini Bu Guru Ayu ini menjelaskan supaya tidak murung lagi, dan dialognya seperti ini. Kenapa tidak ikut dengan kawanmu? Tampaknya kau sangat hebat dalam sepak bola. Setelah dirujuk, tetap juga ngambak. Nah, Bu Guru ini memberikan saran atau semangat supaya dia tetap berjuang lagi. Bisakah berlomba lari dengan ibu? Kejar teman-temanmu di depan. Jika kau menang, kau memang pemain bola yang hebat. Nah, dia langsung siap. Bu Guru kalah. Nah, setelah itu dia lari langsung melewati teman-temannya yang tadi serta Pak Heri yang tadi yang meninggalkannya. Pengarang tersebut memilah kekalahan yang sangat manis. Aku melihat Nelson yang kuat telah kembali. Aku melambaikan tangan pada anak-anak seolah memberi kabar pada mereka untuk berjalan duluan. Aku tertunduk masih mengatur nafas perlahan. Hitungan detik, anak kijang itu kembali di hadapanku, mengulurkan kedua tangannya untuk memapahku. Guru, harus latihan lari di kebun bapak. Nanti saya ajarkan. Terima kasih Nelson. Ke halaman 74. Nah, di warna kontras. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik juga untuk dijelaskan. Nah, di sini sedang belajar berhitung di atas bukit. Pengarangnya itu tiba-tiba tertuju pada suatu benda yang setiap hari aku lihat, namun baru kali ini aku benar-benar melihatnya lebih dalam. Aku melihat rangkaian jari tandasi Demes yang hampir tak tergantung sempurna dilihatnya. Aku membukanya paksa. Demes tampak malu dan menutupi dasi itu. Merajut dasi itu dengan perlahan. Aku tak menginginkan keindahan.
Yang aku mau hanya dasi itu lebih baik dari kondisi tertentu seperti ini. Mata anak-anak tertuju pada jemariku yang terus berusaha bermain cantik dengan sulaman. Ini lebih menebar daripada presentasi di depan dosen. Di sini aku tertawa, dasi merah dengan benang jerutan berwarna biru. Tak apa, hanya benang ini yang kubawa. Dan mengamati lagi warna benar-benar kontras. Tak apa, bukanlah alam ini dipenuhi warna kontras. Lihat saja, gunung biru, pepohonan hijau, lautan biru, lautan biru muda. Jika digabungkan menjadi warna yang sedap, kan? Lanjut. Nah, di sini ada kata-kata dalam kontras warna. Ini adalah tentang warna kontras yang kusebuti tadi. Indah kan? Di salah satu sudut tanah Papua ada jutaan keindahan yang memberi teduh. Ini baru sudutnya saja. Perlu ratusan hari untuk menikmati indahnya Papua. Tentunya dengan sejuta kenang-kenangan di tanah alang-alang. Hari ini aku kabarkan lagi pada kalian. Oke, kita lanjut ke halaman 77. Nah, di sini tidak boleh memilih. Nah, di sini Bu Ayu ini dapat tugas di Pegunungan Bungin dan tidak bertugas di alang-alang lagi. Dan di sini dia sempat berbongong hati melihatkan dampak dirinya, dan ada kata-kata yang sangat baguslah dengan kata-kata tersebut, dan seperti ini. Kamu harus sadarkan sejuk di hatimu sebelum melepas sejuk untuk anak-anak di hati mereka. Itu pesan dari kekasih. Kekasihku akhirnya mewujudkanku. Anak-anak Bumi adalah anak-anak alang-alangku juga. Mereka mau belajar namun masih di tengah hati. Aku harus mulai melanjut hati itu masing-masing agar mereka tahu bahwa ada yang lebih penting dari bermain. Oke, lanjut. Nah, dalam tidak boleh memilih, nah itu dikasih kata-kata yang menarik juga, yaitu siswaku bertambah dengan hadirnya sekelompok anak pegunungan Benue. Mereka berbeda budaya dan karakter, sangat berbeda, perlu waktu yang lebih untuk memahami dan menyampaikan sesuatu kepada mereka. Dengan seragam baru ini, ada semangat baru yang juga timbul. Kini aku kayakan anak-anak yang mempercayai bahwa aku bisa menjadi seorang guru. Oke, kita lanjut ke halaman berikut, yaitu pakaian terbaik. Nah, di sini diceritakan tentang ada yang bernama Bento. Nah, di sini ada percakapan. Guru, ini ikan. Kemarin bapaknya Bento mancing. Mengapa terjual dalam nama yang lain sudah berangkat subuh tadi toh? Malas, Bu Guru. Saya mau Bu Guru ajarkan saya masak yang seperti ini. Itu percakapan nama Bento. Nah, di sini ada kata-kata yang menarik juga di dalam dialog. Guru, saya angkat ikannya ye. Oh tidak, ini belum matang. Mama, belum matang bagaimana? Mata ikan sumlotot mau keluar. Kita pernah rebus ikan sampai lembek begini, diasap saja sudah jadi toh. Nah, di sini lagi-lagi hanya bisa tersenyum melihat beda di antara kami. Beda di antara kami, tetapi tetap satu. Lanjut ke halaman 85. Nah, ya tulis jadi. Nah, dalam cerita ini ada yang tadi dia baru pulang dari tadi si batu akar tersebut. Dia baru datang dari halaman kampungnya. Nah, di sini ada percakapan, yaitu Boyu, saya ragu meletakkan anak ini di kelas 1, usianya sudah sangat lanjut. Pak, anak ini tetaplah anak-anaknya belum rentah, tidak masalah Pak Eri. Tapi Boyu, anak laki-laki ini usianya sekitar 12 tahun. Paling tidak dia sudah duduk di kelas 4. Tetapi tidak mungkin waktunya meletakkan dia di kelas 4 tanpa ia tahu huruf dan bisa membaca. Nah, di sini Pak Eri langsung menjerit terhadap Boyu, mata yang penuh harap. Aku takut ia akan menawarku sesuatu yang tidak mungkin aku lakukan, tapi pikiranku kembali menolak semuanya mungkin dalam batinku. Gimana Pak? Tetap menghubungi pejabat perunan atau kita langsung ke dinas? Mengapa kita harus memilih Bu? Kita buat saja pilihan yang lain.
Nah, di sini keputusannya cukup ekstrim. Anak laki itu ada di kelas Ibu Ayu ini hari ini dan seterusnya. Aku harus mengajarinya membaca, menulis, berhitung, segalanya hal yang seharusnya dipelajari selama bertahun-tahun. Harus dipelajari beberapa bulan saja. Kami harus memastikan anak laki ini pantas ada di kelas 4 sebelum akhir semester. Nah, ada seorang anak-anak yang berumur 12 dan dia baru masuk, baru bersekolah. Bagaimana guru ini bisa melakukan yang terbaik buat anak ini. Oke, kita lanjut di halaman 92, langit terakhir. Nah, di sini sudah bagian terakhir cerita. Nah, inilah televisi kehidupan secara lampir genap 270 hari. Entah apa yang terjadi di Jakarta ataupun di Bali. Nah, itu renungan dari seorang penulis cerita ini ya. Nah, di sini waktu yang mempersilahkanku untuk menyalam wajah-wajah sebagai guru alang-alang hingga beberapa saat lagi jalanku akan sunyi lagi karena jalan alang-alang sudah mampu meramaikan selama 9 bulan ini. Guru, kita makan bapedah kah? Tidak ada dialog. Ya, jajan dan minuman banyak sungguh tidak masuk akal. Nah, di sini ada kata-kata yang sangat bagus, sangat tersentuh. Nah, ini ibu ini memberikan penjelasan ini yang paling tidak mengerti. Aku harus berkemas kembali, membuka koper yang sudah lama menjadi lemari pakaianku di pedalaman. Namun bukan ini yang jadi masalah. Aku harus memaksa diri untuk segera berkemas dari rindu dan gugusan kenangan rindu akan pagi yang setia bersama sebelum ini. Dan di sini ada dialog. Anak-anakku, siapa yang tahu mana burung-burung terbang? Di langit berguru. Kalau burung lelah, dia bertengger atau membuat sarang. Burung tidak pernah berhenti terbang, burung. Saya lihat burung selalu di langit kesana kemari. Anak-anak menjawab seolah aku benar-benar sedang membicarakan sang burung. Aku kembali melanjutkan kalimatku. Sang burung tidak pernah kehilangan langit. Sebab langit yang luas, burung akan terbang menuju langit baru yang belum ditemuinya. Mungkin akan beristirahat dan membuat sarang di kala lelah. Burung itu adalah ibu guru. Ibu harus pergi ke tempat lain untuk mengunjungi teman-teman kalian. Ingat, alang-alang tidak pernah mati. Tetap sekolah dan jadilah seperti apa yang kamu cita-citakan. Asik, mantap. Tersentuh sekali bro. Lanjut, dengan sabar ku tampung serpi-serpian semesta. Pandanganku begitu rakus ingin melihat langit alang-alang hingga sebulan. Beberapa tahun lagi hari ini apakah mataku sanggup untuk melihatnya? Anak-anakku mengucap doa dan salam selamat siang. Anike tiba-tiba bertanya padaku. Nah, ini ada murid yang bernama Anike tiba-tiba bertanya, yaitu, Bu Guru besok datang lagi. Nah, di sini tuan alang-alang lainnya tampak bersorak gregetan. Anike hanya bertanya polos, inilah keunikan anakku yang satu ini. Pertanyaan kadang membuat kita merasa kehilangan logika dan menimbulkan rasa terharu saya, Bu. Banyak tantangan dan kejenuhan yang datang satu paket bersama kebahagiaan dan kenangan. Ada anak yang datang tanpa alas kaki, ingusan masih menetes di kerubusan latar, kaki penuh luka, hingga anak yang datang tanpa jari lengkap karena sebuah ritual adat. Hari-hariku bersama tuan alang-alang sangat istimewa. Berjalan di atas keruntuhan batu kapur, sungai yang airnya mengeruh membelah ribuan alang-alang yang tidak sengaja melukaiku. Merasakan rasanya dicintai dengan benar-benar semuanya aku nikmati di sini. Terharu saya. Dan akhir kata ada kata-kata, selamat ulang tahun Indonesia, 70 tahun kakimu melangkah bersama kaki-kaki anak negeri. Jangan biarkan timpang, sebab kaki kanan dan kiri harus beriringan melangkah. Jika salah satunya tertinggal jauh,
maka engkau tak dapat melangkahkan kakimu secara penuh. Aduh, terharu kan? Saya pun terharu dari bacanya, bro. Ya, sekian itu saja yang bisa saya review dari novel cerita yaitu Mimpi Itu Gratis. Oke, saya tutup review ini dengan Rama Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih, goodbye.